Dengan budget 700 ribuan, kalian sudah bisa rakit PC yang bisa main Genshin Impact dan GTA 5. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Halo kawan, maaf ya lama nggak upload video. Semoga di video kali ini bisa menjadi inspirasi buat kalian para pencinta PC kere hore. Rakitan PC kali ini punyanya Mas Danang. Tujuan utamanya pengen dirakitkan untuk main Free Fire dan GTA 5 offline dengan budget semurah mungkin. Apa aja part-partnya? Yuk kita mulai saja. Dimulai dari prosesornya, saya pakai prosesor i5 760. Hati-hati ya teman-teman, ini bukan generasi ke-7, ini Intel generasi pertama. Generasi ke-7 itu i5 7600. Soketnya LGA 1156, memiliki 4 core dan 4 thread, bus frekuensinya 2,8 GHz, bus frekuensinya 3,3 GHz, TDP-nya lumayan tinggi di 95 watt, support RAM DDR3, dan prosesor ini tanpa iGPU, jadi wajib pakai GPU eksternal. Berapa harga prosesor ini sekarang? Harganya 38.000. Mungkin ini adalah prosesor 4 core termurah saat ini di pasaran. Selanjutnya HSF, pakai HSF standar seperti biasa ya. Untuk HSF nya beli di Shopee, harganya 24.500. Part yang ketiga, motherboard. Ini adalah motherboard Bulldozer H55. Mobo ini punya USB 3.0 di depan, bisa menampung RAM maksimal 16GB DDR3. PCIe slotnya jalan di PCIe 2.0. Di bagian belakang ada output HDMI dan VGA. Output ini bisa dipakai di prosesor generasi pertama yang punya iGPU macam i5 650 dan i3 540. Soket LGA 1156 cuman bisa dipakai di prosesor Intel generasi pertama saja, gak bisa dipakai di generasi kedua ke atas. Harga Mobo ini di pasaran adalah 181.000. Selanjutnya kita ke RAM. Saya pakai RAM Kingston DDR3 2 keping, masing-masingnya 4GB, jadi totalnya 8GB. Harga per kepingnya 50.000, untuk 2 kepingnya jadinya 100.000. Lanjut ke storage. Karena budget yang sangat terbatas, saya nggak pakai SSD ya, cuman pakai hard disk sebagai sistem dan penyimpanan game. Seagate 500GB. Di sini saya isi dengan Atlas OS agar loadingnya lebih cepat dan FPS gamenya lebih tinggi. Harga hard disk 500GB Seagate di Shopee 75.000. Selanjutnya PSU. Di sini saya pakai PSU kaleng ya. Ini PSU jelek. Sekali lagi ini PSU jelek. Jadi tidak disarankan buat teman-teman rakit PC pakai PSU seperti ini. Setelah saya ukur tegangan 12 volt, 3,3 volt dan 5 voltnya aman. Dan listrik di rumah saya sangat stabil di 220 volt. Selain itu, kali ini saya juga pakai VGA yang hemat daya. Jadi PSU ini masih bisa digunakan. Harga PSU ini sekarang adalah 40.000. Ketika upgrade nanti opsi pertama yang harus diganti adalah PSU. Untuk casingnya saya pakai casing standar saja, yang penting tidak korosi. Harga casing seperti ini Rp60.000. Terakhir VGA, saya pakai VGA dari merek Magic. Ini adalah VGA yang masih ada versi barunya. Harga barunya Rp383.000 dengan garansi 1 tahun. Saya beli VGA ini bekas dari salah satu subscriber dan garansinya masih on sampai 2025. Mantep banget. Spesifikasinya, VRAM-nya 2GB 128 bit GDDR3 dengan GPU clock 933 MHz. TDP-nya 45 watt, outputnya lengkap, ada 1 HDMI, 1 DVI, dan 1 VGA. Harga bekas VGA GT730 2GB GDDR3 di pasaran adalah Rp242.000. Saran saya, kalau ada budget lebih, sebaiknya beli versi yang GDDR5 saja teman-teman, karena performanya jauh lebih tinggi. Oke, sekarang kita total berapa sih biaya untuk merakit PC ini? i5 760 38.000, HSF-nya 24.500, Mobo 181.000, RAM 8GB 100.000, harddisk 500GB 75.000, casing 60.000,
PSU kaleng 40.000, VGA GT 732GB 242.500, kabel SATA 4.000, totalnya 765.000. Harga ini belum termasuk ongkir tiap partnya ya. Yang berminat bisa cek di deskripsi video, lengkap semua ada linknya. Apa aja sih yang bisa diupdate dari PC ini? Untuk pertama PSU-nya ya, ganti ke PSU 80 Plus. Yang kedua HSF, ternyata i5 dengan TDP 95W lumayan panas kalau disandingkan dengan HSF standar. Ganti HSF-nya ke HSF 100 ribuan. Ketiga, tambah SSD untuk sistem dan habisnya ganti aja untuk full game. Yang keempat, naikin RAM ke 16GB. Lalu naikin VGA-nya ke GT 1030 atau RX 550. Terakhir ganti casing ke casing gaming. Selanjutnya, uji daya. Apakah PC ini hemat daya? Yuk kita uji. Ketika idle, PC ini menyerap daya sekitar 50-an watt, dan ketika full load, PC ini menyerap daya 132 watt. Masih oke lah untuk PSU 380 watt, dengan catatan tegangan di rumah kalian antara 210 sampai 230 volt. Lanjut, uji sintetis. Kita uji prosesornya pakai Cinebench R15 multicore, dapat skor 320 CB. Dan kita uji GPU-nya dengan Unigine Heaven di setting 900 pilo, dapat skor 587 dengan rata-rata FPS 23 dan suhu maksimal GPU-nya 59 derajat, termasuk dingin ya. Sayangnya prosesornya di sini panas. Terakhir, uji gaming. Yuk kita coba PC 700 ribuan ini dengan 8 game. Game yang pertama, GTA 5 offline di setting 720p normal, dapat 30 sampai 40-an FPS tanpa adanya drop FPS. Lancar bos, gak pernah di bawahnya 30. Game yang kedua, Free Fire dengan emulator game loop di setting 1080p smooth high, dapat 70-an FPS. Buat kalian yang cupu dan HP kalian yang kentang ngelak buat main FF, mending main di PC saja, lebih lebar dan lebih gampang buat boyah. Game yang ketiga, Valorant di setting 1080p low, ini juga FPS-nya tinggi ya, tembus 90 sampai 100-an FPS. Jadi kalau nggak menang, ya emang skill kalian yang setara leluhur seperti saya. Game yang keempat, PES 2021 di setting 720p low. Sayangnya PC ini nggak sanggup, cuma dapat FPS 19, 20, 21 saja. Sebaiknya sih teman-teman main PES 2017 atau PES 2018 saja. Game selanjutnya, game e-sport lagi, Dota 2 di setting 1080p fastest. Ketika laning dapat 40-an FPS, tapi ketika war drop sampai 20-an FPS. Jadi PC ini nggak cocok buat main Dota ya, apalagi kalau kalian mau main kompetitif. Selanjutnya game ke-6, Minecraft TL Launcher versi 1.21 pakai Optifine ya, render distance-nya 12 chunk, grafiknya fancy di 1080p. Ternyata sengefek itu kalau pakai Optifine, FPS-nya stabil banget di atas 60. Lanjut kita ke game e-sport masa lalu yang masih banyak dimainin, Point Blank di setting 1080p high, phishingnya saya setting di on, dapat 60 fps stabil.
Dan game yang terakhir, Genshin Impact di setting 720p very low, dapat 30-an FPS, lumayan lah ya, gak nge-lag, bisa main dengan budget yang murah. Kesimpulan, dengan budget 700 ribuan, PC ini sudah bisa memainkan banyak game online dengan lumayan oke. Rakitan kali ini juga tidak terlalu boros daya, VGA nya juga walaupun belinya bekas, garansinya masih on sampai 2025. Kekurangannya, kalau ngejar performa sebaiknya beli VGA yang GDDR5 saja, dan karena ini generasi pertama, opsi upgrade-nya terbatas. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir ya. Apabila ada saran rakitan PC murah lain, bisa komen di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.